Hello guys, kali ini aku dan temanku akan mengunjungi Sanggar Bisik Teater untuk keperluan tugas akhir mata kuliah kepenyiaran. Untuk letak sanggarnya itu tepat di sebelah parkiran kampus 1 Unipma. Lebih tepatnya lagi ada di lantai 2 gedung UKM. Oh ya, aku berkunjung ke Sanggar Bisik Teater ditemani oleh Kak Intan, selaku Ketua Teater Bisik 2023. Nanti Kak Intan ini akan ngejelasin ke kita semua apa aja sih sarana dan prasarana yang terdapat di Sanggar Bisik Teater ini. Menurut Kak Intan, fasilitas dan prasarana di Sanggar ini bisa dikatakan sudah memadai. Bisa kita lihat sendiri ya, ada beberapa arsip dokumen yang tersusun rapi. Tidak hanya itu saja, properti yang ada di Sanggar ini, wow, ada piala juga ya guys ternyata. Nah, kata Kak Intan, piala juara ini dimenangkan saat Disnatalis Unipma. Yang aku pegang sekarang ini yaitu kain hitam untuk gunanya sebagai background saat pementasan di panggung. Untuk informasi lebih detailnya lagi, kita akan mewawancarai Kak Intan, baik tentang open recruitment, TO pengurus, pembina bisik, jumlah pengurus, jumlah anggota, dan lain sebagainya. Apa kabar deh? Alhamdulillah baik. Oh ya, di sini aku mau tanya-tanya nih mengenai teater musik ya. Soalnya ini ada tugas dari tugas kepenyiaran. Ini tugasnya yaitu liputan. Ini saya mau langsung aja deh. Oke. Dek Intan ini ketua ya? Iya. Kalau boleh tahu sudah berapa lama menjadi ketua atau berapa periode? Saya sendiri untuk jadi ketua tahun 2023 ini baru Kak. Jadi di bulan Januari kemarin baru saja dilantik untuk menjadi ketua teater musik sama saat ini. Saya menjabat sebagai ketua di teater musik itu sejak 2023 bulan Januari tepatnya sampai nanti selesai kepengurusan itu di bulan Desember 2023 seperti itu, sampai kepengurusan baru lagi di bulan Januari lagi. Berarti setiap kepengurusan baru itu ganti ketua gitu ya? Iya, betul. Kalau boleh tahu nih, jumlah pengurus dari teater bisik itu ada berapa ya, Dek? Jumlah dari pengurus teater bisik itu ada 13 mahasiswa dan untuk anggotanya itu ada 49 anggota. Nah, biasanya di UKM itu kayak ada divisi-divisinya. Apakah di teater bisik juga ada seperti itu? Ada. Di teater bisik ada beberapa divisi. Yang pertama ada divisi yang inti dari pengurus inti. Yang kedua ada divisi kreatif dan produksi. Yang ketiga ada divisi sarana dan prasarana. Yang selanjutnya ada divisi humas. Lalu ada divisi pengadaan. Untuk cara kerja dari teater bisik sendiri itu seperti apa dan bagaimana itu dijelaskan? Cara kerjanya mungkin kita mengadakan latihan rutin ya Kak setiap harinya. Nah untuk latihan rutin sendiri itu diurus atau ditanggung jawabi oleh divisi kreatif dan produksi seperti itu. Nah untuk sarana prasarana itu yang bertanggung jawab di dalam hal perlengkapan yang ada di Sanggar Teater Bisik seperti itu. Untuk inti sendiri itu dari divisi pengurus inti itu menanggung jawab seluruhnya, jadi membackup seluruh divisi yang ada. Untuk humas sendiri menanggung jawab dari sosial media, terus editing seperti itu. Nah untuk prokernya sendiri itu apa yang sudah berjalan dengan sukses? Proker yang sudah dijalankan teater bisik sejak Januari kemarin ada open recruitment, ada training organisasi, dan ada buka bersama lalu halal antar lintas angkatan. Yang mengenai open recruitment ini biasanya kuota pendaftaran itu diminimalkan atau bagaimana? Di tahun kemarin saat saya menjadi anggota teater bisik itu dibuka kuota 30. Nah, mengingat 30 itu ternyata masih banyak mahasiswa yang ingin mengikuti teater bisik. Nah, akhirnya pada tahun periode saya
saya memintakan atau apa ya bahasanya, kita tembusi dulu bahwa boleh nggak sih sebenarnya kita mau minta lagi kuota lebih banyak, ternyata diizinkan. Akhirnya di tahun ini kita membuka kuota sebanyak 50 kuota untuk teater musik. Mengingat ada proker yang sudah sukses berjalan tadi ya, apakah ada proker yang akan mendatang yang akan dijalankan seperti itu? Ya, untuk akan mendatang mungkin kita dengar ini di bulan Oktober nantinya, kemungkinan insya Allah itu akan diadakan pentas perdana teater musik. Seperti itu adalah pentasnya puncak dari teater musik untuk membuat pagelaran untuk anggota teater musik yang sudah berlatih di satu periodenya, seperti itu, bersamaan dengan ulang tahunnya teater musik yang ke-22 atau 23 kalau nggak salah, seperti itu. Dan nantinya juga ada pemilihan kepengurusan lagi. Untuk tempatnya nanti di mana ya kira-kira untuk performnya? Performnya di mana ya Kak? Mungkin nanti akan di suatu gedung, mungkin kalau gedungnya di mana ya masih kita proses lagi. Nah, untuk fasilitasnya sendiri seperti properti itu apakah sudah memadai ya? Ya. Nah, untuk properti sendiri kita sudah ada beberapa properti seperti alat musik, terus ada yang namanya trap atau bahasanya kita itu seperti tangga atau kotak hitam seperti itu, dan beberapa fasilitas pendukung lainnya seperti backdrop kain hitam kayak gitu sudah ada Kak. Cuman untuk properti lainnya seperti properti pendukung untuk teks dramanya, yang untuk mensinkronkan dengan teks dramanya mungkin kita akan membuat ketika akan berjalannya suatu drama tersebut. Jadi misalkan kita butuh properti A di suatu drama, nah kita baru membuatnya sebelum yang tersebut dijadikan. Dalam teater musik sendiri apakah setiap minggunya itu ada pertemuan untuk evaluasi atau bagaimana? Ya, kalau untuk keanggotaannya sendiri kita ada latihan rutin di setiap hari Sabtu siang di kampus 1, tepatnya di halaman parkirannya. Nah, itu. Tapi untuk pengurusan sendiri kita adakan setiap minggunya, itu waktunya fleksibel di mana Kak? Nah, untuk teater bisik kan salah satu KM di Unikma ya. Nah, itu biasanya di acara-acara besar Unikma itu apakah selalu tampil apa tidak? Nah, untuk di acara besar Unikma itu terkadang kita dilibatkan. Contohnya ketika di Sinatanis Unikma kemarin, teater bisik diberikan amanah untuk menampilkan sebuah penampilan. Dan teater bisik menampilkan sebuah karya tari diiringi dengan puisi. Seperti itu. Nah, itu melewati jalur seleksi internal di UKM. Jadi kita ternyata terpilih untuk menampilkan persembahan di Disnatalis atau di puncak, di malam puncaknya. Selanjutnya ada beberapa UKM yang memang bekerja sama dengan kita. Contohnya Pes Edukasi. Itu di bulan depan itu akan mengadakan Disnatalis ya. Di bulan depan itu akan diadakan sebuah rangkaian acara dari Pers Edukasi yang melibatkan teater bisik. Nah, teater bisik itu diamanahi untuk memberikan persembahan, tidak hanya drama saja, boleh apapun yang bisa ditampilkan oleh teater bisik. Nah, teater bisik rencananya akan menampilkan musik puisi dengan beberapa musik yang akan ditampilkan. Oke, terima kasih banyak ya Devita untuk informasinya yang